Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang saya hormati, Bapak, dosen pembimbing, dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri, Martina Wiyai sebagai moderator, dan Marnianti Sebuah sebagai pemateri, dan Latifah Kumaladewi Rambe sebagai notulen. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan Saudari Marnianti Sebuah untuk memaparkan materi. Kepada Saudara Marnianti Sebuah, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Di sini kami akan memaparkan materi tentang proses terjadinya erosi. Langsung saja. Nah, di sini kami membawa suatu proses bencana alam yang terjadi di Sumedang, yaitu bencana longsor. Dan kita akan sedikit mengulas tentang bencana longsor yang terjadi di Sumedang. Bencana longsor di Sumedang terjadi pada 9 Januari, ya, tepatnya di Desa Cianjung, Kecamatan Cimagung. Longsor terjadi 2 kali, yakni pada pukul 4 sore dan pukul 7 malam. Nah, dari data sementara terdapat 1020 orang yang mengungsi. Kemudian korban tewas ditemukan sebanyak 36 orang. Sungguh banyak, bukan? Kemudian menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di sana masih ada retakan di beberapa titik lokasi longsor, sehingga tim gabungan perlu menjaga keselamatan saat melakukan evakuasi. Nah, longsor ditandai dengan adanya pengelupasan partikel-partikel di dalam tanah oleh air hujan sebagai media utamanya, faktor utamanya, sehingga terjadi pengangkutan dan gerakan tanah bersamaan dalam volume yang relatif besar. Kemudian ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi erosi itu sendiri. Yang pertama ada iklim, 2 vegetasi, 3 topografi, dan yang keempat itu tanahnya itu sendiri. Iklim itu merupakan kekuatan paling berpengaruh dan berdampak erosi pada bentang alam. Nah, contohnya saja, intensitas hujan yang sangat tinggi akan menimbulkan erosi. Kemudian, energi kinetik akibat tetesan butiran-butiran hujan yang jatuh ke atas tanah menyebabkan pecahnya agregat-agregat tanah itu sendiri. Kemudian yang kedua itu vegetasi. Vegetasi itu merupakan lapisan pelindung atau penyangga yang ada di permukaan tanah. Ya, bisa kita bandingkan vegetasi yang ada di padang gurun dengan vegetasi yang ada di dataran rendah yang memiliki banyak sekali pohon-pohon, rerumputan. Vegetasi itu merupakan tumbuhan-tumbuhan yang berada di atas lapisan tanah. Nah, kita bisa melihat bahwasanya di daerah padang gurun ketika terjadinya hujan, maka di sana akan rentan terhadap erosi, rentan terjadi erosi karena tidak ada vegetasi yang menahan air tersebut, tidak ada vegetasi yang menahan transportasi jalur air tersebut. Sementara di dataran rendah yang memiliki banyak sekali vegetasi berupa pepohonan, berupa tanaman budidaya, berupa rumput-rumput juga bisa, tumbuhan liar juga merupakan vegetasi. Itu merupakan yang dimana kita ketahui bahwasanya vegetasi itu dapat membantu menahan air di dalam tanah. Kemudian ada pun yang ketiga itu adalah topografi. Topografi itu adalah kemiringan lereng atau panjang lereng. Nah, ini pun merupakan faktor yang mempengaruhi erosi. Nah, semakin besar kemiringan lereng, maka intensitas erosi akan semakin tinggi pula. Semakin miring suatu lereng itu, maka energi kinetik aliran air yang mengalir semakin besar. Contohnya bisa kita buat pada bola, kita akan gelindingkan bola di lereng yang miring, maka bola tersebut akan melaju dengan sangat cepat dibanding ketika bola kita gelindingkan di dataran rendah. Kemudian ada pun tanah, faktor berikutnya itu aktivitas tektonik membentuk lanskap tanah itu sendiri, sehingga mempengaruhi dampak erosi pada suatu daerah.
ada proses terjadinya erosi ada 3, yaitu tahap pelepasan tanah dari agregat-agregat tanah menjadi partikel tanah yang sering disebut dengan detachment. Itu merupakan tahap pelepasan tanah dari agregat-agregat tanah menjadi partikel tanah. Baru kemudian setelah adanya tahap pelepasan, terjadilah tahap pengangkutan partikel tanah yang dibawa oleh air hujan atau runoff yang sering disebut dengan transportation. Kemudian berikutnya adalah sedimentation, itu tahap pengendapan di mana ketika air sudah mengangkut partikel-partikel tanah dan akan berkumpul di suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang paling datar, tempat yang rendah. Nah, semua di sana partikel-partikel tanah itu akan berkumpul dan akan mengendap. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari erosi, yaitu menipisnya lapisan permukaan tanah bagian atas karena terjadinya transportation tadi, akan menipisnya lapisan permukaan tanah. Kemudian menurunnya kemampuan lahan, degradasi lahan, menurunnya kemampuan tanah untuk menyerap air. Ya, baru meningkatkan limpasan air permukaan yang akan mengakibatkan banjir. Kemudian menyebabkan pendangkalan sungai karena terjadinya sedimentation tadi, karena terjadinya pengendapan partikel-partikel tanah di suatu tempat tadi, maka akan menyebabkan pendangkalan. Baru kemudian kerusakan ekosistem. Nah, kemudian kehilangan air secara serentak. Lalu manusia dan erosi. Hubungan manusia dan erosi. Erosi merupakan proses alami ya, tetapi aktivitas manusia dapat mempercepat dan memperbesar terjadinya erosi. Aktivitas manusia yang dapat menyebabkan erosi yaitu ada 3. Ini semua berhubungan dengan hutan. Itu penebangan hutan, pembakaran hutan, dan pembukaan hutan, yang dimana hutan itu memiliki sejuta manfaat bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Ya, jadi ketiga perilaku ini dapat menyebabkan erosi. Kemudian adapun upaya pasca erosi yang dapat kita lakukan itu melakukan daur ulang sampah guna mengurangi polutan di tanah. Baru tidak buang limbah cair ke tanah ya. Kita menggantikan pemakaian kimia menjadi organik. Kemudian rehabilitas kerusakan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kemudian meremediasi pencemaran tanah. Kemudian lagi melakukan penghijauan, reboisasi, dan pembuatan cek dam. Baru kita akan upaya berikutnya lagi, kita bisa membuat pembuatan terasering, pematang, dan crop rotation. Nah, dari sekian banyak artikel yang sudah saya sampaikan, kami ambil dari beberapa sumber referensi dan bisa kita lihat pada slide terakhir. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas Saudari Marnianti Sebuah yang sudah memaparkan materi hasil diskusi kita. Untuk waktu selanjutnya, saya akan berikan kepada Saudari Latifah Kumaladewi Rambe untuk memberikan kesimpulan atas pemaparan materi tersebut. Kepada Saudari Latifah Kumaladewi Rambe, waktu saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang proses terjadinya erosi yang berada di Sumedang, yang mana longsor ditandai dengan adanya pengelupasan partikel di dalam tanah oleh air hujan, yang mana air hujan adalah sebagai media utamanya, sehingga terjadi pengangkutan dan gerakan tanah bersamaan dalam volume yang relatif besar. Dan masih ada retakan di beberapa titik lokasi longsor, sehingga tim gabungan perlu menjaga keselamatan saat melakukan evakuasi. Sementara bencana longsor di Sumedang terjadi pada 9 Januari, tepatnya di Desa Cihanjuana, Kecamatan Cimanggung. Longsor yang terjadi 2 kali, yakni pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Dari data sementara terdapat 1020 orang yang mengungsi dan korban ditemukan 36 orang. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas notulen yang sudah membacakan hasil kesimpulan diskusi kelompok kami. Sekian
hasil presentasi kami. Apabila ada kejanggalan atau kekurangan kata, saya sebagai moderator mewakili kelompok saya memohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.